Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terhormat Bapak Aryawan, pada kali ini kami akan mempresentasikan proyek kelompok kami. Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Azahani Dalila. Nama saya Jefaro Ahmad. Nama saya Muhammad Fabian Ansor. Nama saya Muhammad Nur Irsyad. Nama saya Fauzan Nugroho. Saya akan menjelaskan pengertian proyek kami. Jadi ide proyek kami ini yaitu membuat program untuk mencegah DOS. Jadi nanti di programnya itu ada dua fungsi. Fungsi pertama untuk deteksi dan blokir IP yang sekiranya berpotensi ancaman DOS, tapi juga dengan aturan dan parameter tertentu. Jadi nanti akan ada rules-nya. Contoh rules-nya seperti berapa maksimal si attacker bisa ping. Jadi nanti akan ada protokol-protokol yang diblok. Nah, fungsi kedua yaitu kami menyediakan login untuk melihat catatan siapa saja yang mencoba ping terhadap situs tersebut. Next. Untuk teknis programnya akan ada dua mode, yaitu aktif dan pasif, untuk mengatur koneksi yang masuk dan keluar terhadap server. Jadi si mode aktifnya ini untuk memperbolehkan admin untuk mengatur koneksi server secara manual. Nah, kalau yang mode pasif untuk memperbolehkan program untuk mendeteksi aktivitas dalam jaringan dengan penerapan suatu parameter untuk mengendalikan koneksi dari luar. Jadi akan ada notifikasi atau semacam alert yang akan diberikan ke admin apabila ada koneksi yang melanggar parameter tersebut. Next. Nah, untuk manfaatnya yaitu agar dapat memperkuat pertahanan dari sisi server dengan mendeteksi dan mencegah potensi ancaman DOS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Irsyad. Oke, baik. Jadi di sini ada gambaran besar mengenai alurnya, yang dimana di sini pada attacker dengan mesin kali dengan IP 131 akan mencoba mengirimkan request ICMP. Nah, nantinya seperti yang sudah dijelaskan akan ada satu set aturan yang nantinya akan men-trigger apabila aturan itu sudah mencapai puncaknya si parameter. Misalkan maksimalnya 20 sequence, maka setelah ke 21 diharapkan IP dari attacker itu nantinya akan diblokir dengan berbagai macam protokol dan port yang sudah diatur. Nah, di sini pada server juga sudah terpasang web server dan SSH server yang nantinya akan dicoba aksesibilitasnya baik untuk attacker dan klien. Oke, di sini kita bisa langsung ke VM. Oke, di sini pada Ubuntu kita memiliki IP 129 dengan service Apache, HTTP, dan SSH yang menyala. Pada mesin XP kita punya IP 133. Kita juga memiliki IP 131. Kemudian akan dilanjutkan oleh Kaza untuk inisial programnya. Oke, tampilan pertama di sini adalah fitur-fitur dari proyek kami. Pertama, kita coba pilih nomor 6, yaitu view process. Jadi di sini kita lihat kalau ada kalau program sudah jalan di background. Di sini untuk melihat mode aktif dan pasifnya. Yang forex atau foreground itu adalah mode aktif dan yang backg atau background itu adalah mode pasifnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jefar. Pada program aplikasi ini kita akan memilih nomor 1 untuk menambahkan aturan pada firewall. Pada proses penambahan aturan tersebut terdapat 3 skenario yang dimana input merupakan jaringan luar atau internet yang akan mencoba akses ke dalam
jaringan lokal atau jaringan yang telah dibuat oleh perusahaan intranet. Dan kedua, merupakan output, merupakan proses yang dimana klien lokal sebuah jaringan internal mengakses ke jaringan internet. Untuk forward merupakan proses bypass aturan yang telah dibuat. Proses ini bisa antara jaringan internet mau ke dalam jaringan intranet ataupun jaringan intranet yang akan mencoba akses ke luar. Nah, dalam proses kali ini kita akan mencoba input pada proses input ini source-nya merupakan karena kita tahu IP yang akan diblokir yaitu IP Windows. Nah, jadi kita milih satu. Pada proses selanjutnya, destination merupakan IP yang akan dituju. Karena kita maunya untuk IP server, kita pilih satu, yaitu masukkan IP address server. Nah, dalam proses selanjutnya terdapat dua pemberlakuan, yaitu memblokir semua servis layanan yang tersedia dalam server ataupun memblokir beberapa server yang tersedia, servis layanan yang tersedia. Dalam proses kali ini kita akan memblokir HTTP dan SSH. Dalam proses selanjutnya terdapat 3 kategori yang dimana aturan ini akan berlaku. Yang pertama adalah accept, yang berarti proses HTTP dan SSH yang pada jaringan Windows XP tersebut bisa mengakses ke dalam server. Reject merupakan proses di mana klien dari Windows XP mendapat respon penolakan dari server bahwa koneksi tersebut tidak dapat disediakan. Yang ketiga, drop, ini ketika klien Windows XP mengirim permintaan HTTP atau SSH ke dalam server, permintaan tersebut diproses oleh server langsung dihapus. Kita pilih drop. Di sini merupakan aturan yang akan kita implementasikan. Proses penambahan telah berhasil dilakukan. Proses selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fabian. Oke, terima kasih, Jepara. Saya di sini akan lanjut menjelaskan ke dua QActive rules yang mana tadi telah sebelumnya telah dibuat oleh Jepara new rules. Di sini ada IP address 192.168.181.129 yang mana tadi Jepara itu membuat input accept di new rules. Di sini ada item yang pertama di mana IP 192.168.181.133 itu IP daripada Windows yang ditujukan ke IP direction IP 181.129 yang ada di atas IP address yang tadi buat, yang mana menggunakan protokol TCP
yang memiliki port 22. Nah, gitu. Nah, ini akan akan di drop ketika nanti diuji. Dan setelah itu ada satu lagi, ada IP yang sama dari Windows ke direction yang sama, IP yang sama, memiliki protokol TCP yang sama, dan tetapi dia memiliki port yang berbeda. Di sini 80, tapi di sini juga dia akan di drop, item ini akan di drop sebagaimana nanti diuji coba di tahap berikutnya setelah ini. Nah, di sini kami akan mencoba yang telah dibuat sebelumnya, bagaimana dropnya berhasil atau tidak. Kita akan masukkan IP address 192, 188, 181, 129. Kita connecting, sedang berproses. Ya, di sini hasil daripada apa yang tadi kita buat, bahwa IP yang telah kita buat dengan port yang kita telah buat juga dengan protokol yang telah kita buat juga tadi. Nah, seperti yang ditampilkan ini, itu telah berhasil karena ketika kita masukkan IP daripada IP address yang tertera di atas, itu sudah drop daripada web tersebut. Mungkin saya akan mengasih lanjutan kepada teman saya untuk menjelaskan berikutnya pada Fauzan. Oke, terima kasih Pak Fabian. Di sini saya akan menjelaskan update parameter. Tekan 5. Kemudian yang pertama saya akan menjelaskan setup rules. Nah, di dalam setup rules ini terdapat max ping attempt, yaitu batas untuk attacker mencoba ping IP address. Di sini saya akan merubah batasnya itu menjadi 5. Pertama masukkan key name-nya max ping attempt, kemudian value-nya 5. Nah, sekarang max ping attempt-nya sudah berubah menjadi 5. Dan disable protokol. Disable protokol ini digunakan untuk menutup protokol yang diserang oleh attacker. Di sini kita dapat memilih protokol apa saja yang akan ditutup. Untuk lebih aman, lebih baik kita menutup semua protokol yang ada. Disable TCP port digunakan untuk menutup port yang terbuka. Di sini kami menutup port 443, yaitu HTTPS, port 80 HTTP, dan port 8080, yaitu bawaan dari admin. Sehingga ketika attacker mencoba ping, maka ia tidak akan dapat ping port tersebut. Disable UDP port digunakan untuk menutup port pada DNS atau pada domain. Detection method. Jadi untuk detection method ini dapat mendeteksi serangan dengan menggunakan IP address atau MAC address. Untuk saat ini kita menggunakan IP address. Rule chain match ini untuk attacker yang mencoba ping koneksi ke kita. Dan di sini kita dapat menggunakan 3 opsi. Yang pertama accept, reject, and drop. Untuk accept sendiri, yaitu server dapat mengizinkan koneksi klien atau attacker yang di-request. Sedangkan untuk reject, yaitu server menerima ping dari attacker, tapi server menolak koneksinya. Sedangkan untuk drop, server tidak menerima request dari attacker untuk connect. Jadi, attacker tidak akan mengetahui apakah server mati atau di-block.
Oke, selanjutnya kita akan mencoba ping dari klien. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan setup Gmail. Nah, di sini jikalau ada yang ping klien atau attacker, maka akan terkirim notifikasi kepada Gmail tersebut yang sudah tertera di layar. Oke, lanjut saja kita ping dari klien. Kita mencoba untuk ping, kita stop dan kita restart terlebih dahulu. Kemudian kita mencoba ping dari klien. Karena tadi kita memilih untuk di reject, jadi destination portnya unreachable. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Jevaro. Kita akan mengakses log yang terdapat pada server. Pada log tersebut terdapat dua format, yaitu log dan db. Untuk log tersebut merupakan catatan peristiwa yang mengakses ke dalam server. Akan tetapi kalau yang di log ini belum diformat untuk dipermudah untuk membacanya sekarang, maka kita kita mengakses ke bagian DB. Pada hasil tersebut terdapat source address, target, protokol, sama sequence, yang berarti source-nya itu sumber yang akan mengakses ke dalam target address tersebut. Di dalam IP tersebut merupakan IP Kali Linux, dan targetnya merupakan server sendiri, yang dimana protokol atau servernya atau layanan service yang akan dicoba mengakses merupakan layanan ping. Sedangkan sequence-nya ini berapa kali dia mencoba mengaksesnya. Untuk start merupakan aksi yang dimana koneksi tersebut di reject, yang berarti ditolak konektivitasnya. Oke, setelah melihat log, maka kita bisa mencoba apakah si Kali Linux masih bisa akses atau tidak. Kita bisa dengan view active rules. Oke, di sini sudah ada dua tipe. Yang pertama, masih ingat ini yang teman saya Jevaro lakukan secara manual. Nah, pada 4 ini adalah port yang telah Fauzan jelaskan. Jadi 2 ini merupakan aktif dan 4 ini merupakan pasif yang tersedia di parameter. Nah, di sini ada port 80 dan 22. Maka kita bisa coba akses. Pada port 80 akan kita coba akses Firefox. Oke, di sini seperti yang dilihat, untuk dari sisi attacker, port 22 sudah di drop ya, sudah di reject, baik untuk yang new connection ataupun yang sudah established. Nah, di sini kan kita langsung coba, kita akan SSH dengan username cookie, kemudian IP dari si server itu sendiri 181.129.
maka connection refuse secara seketika. Karena seperti yang sudah dijelaskan, si server akan mereject connection walaupun request-nya tetap tersimpan. Sini pun karena sudah terbuka, kita bisa langsung coba mengakses protokol web server HTTP. Oke, di sini akan langsung terlihat bahwa unable to connect. Nah, bukan karena lebih sih, cuman memang di blok dari firewall-nya itu sendiri. Oke. Kemudian fitur yang belum kita sentuh adalah reset all rules. Nah, di sini kita akan gunakan, dia akan meng-flash atau mereset seluruh IP tables baik mode pasif maupun aktif. Maka kita bisa langsung klik 3. Oke, di sini semua file yang mengandung rules sudah di reformat. Nah, apabila kita klik 2, nah, maka semuanya sudah bersih. Kecuali satu, yaitu untuk logging si ping ini. Nah, walaupun sudah di reset, namun parameternya belum diubah, maka setelah next run atau next start si program, semua akan terloading kembali. Untuk yang mode pasif saja. Jadi karena sudah di reset, kita bisa mencoba refresh. Di sini sudah berhasil. Maka kalau kita coba SSH-nya, kita guys untuk fingerprint, passwordnya oke, maka kita bisa langsung masuk ke dalam si server dengan user cookie. Oke. Selain itu, kita juga akan mendapatkan sebuah notifikasi Gmail untuk admin seperti yang sudah dijelaskan oleh Fauzan. Di sini kita bisa langsung buka. Di sini saya akan masuk ke Gmail. Oke, di sini kita akan memastikan apakah notifikasi dari Gmail itu terdistribusi ke seluruh target. Nah, di sini sudah terlihat ya, dengan nama under close surveillance. Di sini akan ada beberapa tampilan. Yang pertama itu tampilan dari si IP Kali Linux. Dan nanti di sini juga ada IP Windows XP. Di sini akan tersedia timestamp, kemudian ini header yang sudah dijelaskan, ini isinya, isi rules-nya, kemudian ini adalah footernya yang memberitahukan bahwa mohon untuk admin dicek pada log tanggal sekian pada file ini. Sepertinya itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kepada Fauzan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Sorry for all mistake. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.